Salam sehat dan sumringah. Ketemu lagi dengan Om Gaga dalam channel Mira Usaha dan Pengembangan SDM. Dalam video saya yang lalu saya sudah membahas tentang gaya dari anak buah atau bawahan Anda. Sekarang kita akan membahas tentang gaya atasan atau Anda sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang atasan. Anda dikatakan berhasil sebagai seorang pimpinan apabila Anda itu bisa mempengaruhi anak buah untuk mencapai tujuan tertentu. Jikalau tidak bisa mempengaruhi, maka Anda bisa dianggap gagal sebagai seorang pemimpin. Gaya yang pertama dari anak buah adalah malas dan bodoh. Di sini kelihatan sekali bahwa anak buah kita itu tidak tahu, tidak bisa, dan tidak mau. Oh, ngono toh. Oleh karena itu, sebagai atasan Anda harus bergaya seperti militer. Ya, cenderung otoriter. Semuanya serba diberitahu, dikasih tahu, supaya dia mau mengerjakan. Poni Jan, tolong barang itu diangkut. Jan, tolong barang itu dipajang. Tolong lantainya dipel. Kalau di rumah tangga, pembantu yang baru si Inem itu ya kita harus suruh dia. Nem, tolong dipel. Nem, tolong itu dibersihin. Nem, tolong itu dimasak. Kira-kira begitu. Jadi harus ada ketegasan, harus ada pemberitahuan, dan kita selalu mengingatkan terus. Kita selalu memberikan arahan terus supaya dia mau mengerjakan pekerjaan itu. Gaya yang kedua, semangatnya luar biasa, rajin, tetapi bodoh. Bagaimana kita mensikapi anak buah kita yang tidak tahu dan anak buah kita yang belum mampu? Kita harus mengajari mereka. Kita harus mengasah otak mereka supaya mereka menjadi pintar, supaya mereka menjadi tahu. Setelah mereka tahu, maka tingkat semangatnya akan tetap terus bergelora. Oh, ngono toh. Dan cara majang barang itu begini. Tulisannya harus bisa dibaca oleh customer misalnya. 6. Cara membersihkan kursi itu pakai vacuum cleaner begini. 6. Cara membersihkan kompor itu begini. 6. Cara menghidupkan microwave begini. Begini loh Jan, kalau ngepel harus berjalan mundur, jangan berjalan maju, nanti telapak kakimu kena lantai, jadi nggak jadi bersih-bersih itu lantai yang kamu pel. Berikanlah arahan, berikanlah kepintaran kepada anak buah Anda. Gaya yang ketiga adalah orangnya malas tetapi pintar. Kalau orangnya malas tetapi pintar berarti dia mampu, dia tahu, tetapi tidak mau. Caranya seperti apa? Yang paling tepat adalah dikasih motivasi yang tepat, dikasih partisipasi di dalam melakukan pekerjaannya, dikasih ide-ide sehingga dia mau melakukan pekerjaan itu dan terlibat di dalam pekerjaan itu. Oh, ngono. Misalnya si Inem, Nem kalau besok masak brongkos bagaimana ya? Nem kalau besok buat sayur pecel bagaimana ya? Wah, dia akan bercerita karena dia tahu, bisa, dan malas. Karena dipancing dengan menu masakan, maka dia akan bercerita dan akan memberikan kemampuannya untuk melakukan tugas itu. Seperti juga karyawan kita atau bawahan kita. Libatkanlah mereka di dalam pengambilan keputusan. Libatkanlah mereka di dalam program-program promosi. Libatkanlah mereka di dalam segala aktivitas kegiatan wirausaha Anda. Sehingga orang itu dihargai, merasa diapresiasi, sehingga muncullah motivasi untuk terus melakukan pekerjaannya. Kuadran yang keempat yaitu orangnya pintar, semangat, orangnya tahu, orangnya bisa atau orangnya mampu, dan mau melaksanakannya. Mau diapain? Tinggal tidur saja. Lawang udah bisa semuanya kok.
sudah andil besar bagi perusahaan. Berikanlah delegasi kepada karyawan atau anak buah kita yang sudah mampu, sudah tahu dan mau. Cukup diapresiasi, cukup delegasikan. Jangan besok aku tidak bisa ikut meeting, kamu yang mimpin meeting ya. Kamu yang koordinasikan ya. 6. Enaknya besok masak apa? Oh, besok kita masak soto aja. Saya buatin soto yang seger. Oh, besok kita masak sayur lodeh saja. Saya buatin yang paling enak untuk Bapak. Delegasi ke Inem untuk belanja ke pasar, bahkan untuk bawa duit bulanan. Oh, ini bawa 6, silahkan belanja buat menu yang bagus dan sehat. Itulah gaya atasan yang harus Anda terapkan dengan berbagai macam kombinasi dari keempat gaya itu. Tentunya yang saya ceritakan tadi adalah yang paling dominan yang harus Anda semua lakukan. Kesimpulannya adalah anak buah atau bawahan dengan gaya pertama dan kedua, Anda sebagai pemimpin harus aktif. Anda melibatkan diri untuk memimpin mereka. Untuk gaya yang ketiga dan keempat, mereka yang aktif. Anda cukup pasif. Berikan ide-ide, mereka yang melakukan dan mereka yang mengerjakan. Sampai ketemu di video berikutnya.